Ini agak hitam, masih kecil. Belum besar ini. Dua tandan. Kecil yang ini. Selamat sore untuk semuanya teman-teman sahabat tani kelapa sawit. Jumpa lagi dengan saya di video kita yang kali ini. Saya akan membahas tentang tanam kelapa sawit yang usianya baru 2 tahun sudah mulai dipanen pada hari ini. Nah, jadi seperti apa contoh buahnya dan seperti apa contoh perkembangan tanaman yang ada di sekitar belakang ini. Ikutin terus video ini supaya tidak penasaran. Oke, baiklah untuk teman-teman semuanya ya. Jadi contoh tanamannya seperti ini. Ini Costa Rica ya. Usianya pas 2 tahun pada hari ini. Nah, jadi contoh buahnya tuh seperti ini. Nah, ini tadi itu udah kita panen. Ini sisa-sisa buahnya yang sudah kita panen. Nah, jadi contoh perkembangannya seperti itu yang ada di depan itu ya. Ini Costa Rica DSP Spring. Ini bagian tepi. Contoh buah yang sudah kita panen seperti ini. Nah, ini hasilnya. Ya memang buah ini tidak terlalu besar ya. Ya karena ini baru mulai dipanen. Nah, jadi kenapa buahnya seperti ini ya? Ini yang dinamakan buah pasir ya. Ini waktu itu gara-gara kurangnya kastrasi, hanya 1 kali dilakukan kastrasi, maka dia menghasilkan buah seperti ini. Nah, memang dia lebih cepat masa panennya, cuma buahnya masih kecil-kecil ya, tapi menurut kita di usia 2 tahun udah bisa dipanen itu ya berarti udah capai target ya. Yang katanya bibit unggul itu ketika usia 2 tahun udah mulai bisa dipanen. Nah, betul, cuma buah itu masih seperti itu ya kan. Tuh ada tumpukan buahnya di situ. Nah, ini baru kita percobaan tadi itu. Hanya baru 1 baris di bagian jalan ini. Ini rata-rata dapat 3 tandan, 4 tandan. Satu ininya, 1 pohonnya. Nah, bagian dalam tuh belum kita panen. Nanti akan saya tunjukin kepada teman-teman seperti apa proses dan cara kita manen buah yang seperti ini. Ini umumnya nih sulit nih mendapatkan buah yang masih seperti ini. Nah, ya. Jadi ini yang dinamakan masih buah pasir. Ada juga yang udah besar-besar ada. Nah, nantinya tuh akan kita pilih mana yang ada brondolannya ya, yang agak kasar. Nanti akan kita jual. Umumnya ini udah laku, tapi kita campur dengan buah yang agak besar. Stok buahnya seperti ini. Pas 2 tahun pada hari ini. 2 tahun 1 minggu. 2 tahun 1 minggu ya. Ya karena kemarin terhalang lebaran jadi agak lewat dikit. Lewat 1 minggu. Jadi seperti ini. Nah, jadi umumnya tuh teman-teman sering menanyakan apa pupuknya. Nah, jadi menurut kita itu ini sebenarnya bukan tergantung pupuknya. Nah ya, bukan tergantung pupuknya. Kalau usia tanaman ini ketika 2 tahun udah bisa dipanen, bukan tergantung pupuknya. Ini hanya saja cara kita mengendalikan gulmanya dengan cara yang tepat. Ya seperti apa dengan cara yang tepat? Dari awal tanaman ini tidak pernah tertutup semak gulma sampai tebal. Jadi mulai semak dikit langsung kita kendalikan. Nah, sehingga jalur rumpuknya tuh seperti itu. Nah, tuh rahasianya ya. Ditambah lagi ini lahan mineral. Nah, itu sama ya, sebelah itu. Lahan mineral. Nah, ini kelebihannya lahan mineral. Jadi kita itu mampu membuat tanaman ini sehingga usianya 2 tahun sudah capai target. Nah, capai target mulai panen maksudnya, walaupun hasilnya belum seberapa. Tuh contoh buahnya udah kita muat di mobil. Ya, nanti akan kita pilih mana yang akhirnya bisa dijual akan kita jual. Ya lumayan untuk tukar Indomie udah lumayan itu. Nah, itu contoh tanamannya. Nah, jadi kalau untuk pupuk nanti akan saya bikin catatan di pojok atas, teman-teman bisa lihat berapa dosis pupuknya. Ya karena selama ini menurut kita itu pupuknya kita tidak mengikuti standar. Ya namanya juga sekelas petani biasa.
Yang penting pemupuknya rutin. Nah, ini dari tahun pertama kita lakukan 4 kali pemupukan. Tahun kedua udah kita lakukan 3 kali pemupukan. Pupuknya itu pakai pupuk NPK, cuma NPK ya. Nah, jadi jenis NPK itu teman-teman bisa lihat tuh, ada tuh saya bikin di catatan kita tuh di bagian atas. Ya kalau teman-teman mau niru resep itu ya silahkan. Ya, tapi itu menurut kita itu dosisnya itu kurang. Cuma ya memang keadaan ekonominya mampu segitu ya, hanya segitu dosisnya yang kita gunakan ya, tapi sudah mampu menghasilkan tanamannya jadi seperti ini tuh. Ini Costa Rica ya, ada seperti ini. Nah, itu jalur rumpukannya itu selalu kita kendalikan. Nah ini seperti ini stok buahnya tuh, seperti itu ya, usia 2 tahun. Nah jadi untuk teman-teman tetap semangat ya. Yang namanya tanam kelapa sawit itu kalau dirawat pasti cepat masa panennya. Apalagi yang kita tanam itu varietas unggul ya, seperti yang ini ya. Ya kalau yang abal pun saya rasa kalau yang mau berbuah ya sama aja bisa dia. Yang penting lokasinya itu tanah mineral. Kalau misalnya di rawa ya saya tidak berani jamin, kecuali kita punya modal yang banyak dibikin parit dengan alat berat ya. Lalu kita keringin airnya, kemudian kita tanam. Ya mungkin kalau tidak terendam bisa juga 2 tahun udah bisa masanya panen juga. Apalagi lahan berbukit. Kalau terasan itu sama saja, itu kan sekelas mineral. Cuma ya kalau yang namanya bukit itu kan harus menggunakan alat berat umumnya. Nah itu yang baru 1 tahun lebih yang ini. Ini sih belum dipanen. Sedangkan yang kita tunjukkan kepada teman-teman tadi yang itu. Ini depan kita ini. Nah ini 2 tahun ya usianya. Jadi seperti itu. Contoh-contoh perkembangan daripada pohon tanaman ini. Tuh. Ada juga yang belum dipanen ada. Tuh, ini masih kecil. Nah, jadi untuk teman-teman bagi yang sempat ya, yang mungkin sibuknya kurang, harusnya tuh ini kita lakukan 3 kali kastrasi. Ya kalau yang ini kan cuma 1 kali kastrasi. Nah, jadi pas pada hari ini kita manen langsung kita kuras di barisan yang paling bawah maksudnya. Ya sekaligus. Nah, nanti ketika panen berikutnya kita udah mendapatkan buah yang agak bagus. Nah itu fungsinya kita panen kuras. Yuk kita lihat di bagian bawah situ yang belum kita panen seperti apa ya. Di blok yang depan itu sini, ini belum kita panen nih. Nah ini stok-stok buahnya yang belum kita panen. Ada juga yang belum masak, ada tuh. Seperti itu dia. Yang namanya usianya masih 2 tahun. Ya memang kalau giliran ketemu yang udah masak ya, dia tuh keliling. Terkadang 4 tandan, 5 tandan ya ini. Umumnya tuh sawit yang masih usia seperti ini. Tuh, ada juga tuh yang masih sedikit tuh buah hijau tuh. Nah, jadi seperti ini. Nah, contohnya. Ini real ya. Jadi tidak semuanya. Ya misalnya dalam 1 hektar itu saya rasa paling yang kita panen itu paling 60 pokok, 70 pokok lah yang udah bisa dipanen. Nah, seperti itu dia. Dia bergilir nanti. Nah, misalnya 1 minggu ke depannya tuh ada lagi tuh masaknya yang belum kita panen itu. Nah, jadi ini kalau untuk masalah rotasi belum bisa kita patokin. Jadi kita sering-sering cek mana yang udah masak itu kita ambil. Terkadang biasa tuh tiap minggu kita melakukan kegiatan pemanenan pada buah yang masih seperti ini. Nah tuh stoknya yang masih tersisa. Nah ini biasanya tuh tidak menentu jadwalnya. Ada yang biasanya 1 minggu udah nyusul lagi masaknya. Ada yang biasanya 3 minggu baru masak, ada juga. Ya karena yang seperti itu ya, dia tidak merah, dia masak itu langsung busuk, tidak kelihatan. Ketika udah dipanen baru kelihatan masaknya, masih hitam dia kalau buah hitam seperti ini. Beda dengan buah oren, nah itu kalau masaknya itu kelihatan. Nah itu yang membedakannya buah hitam dengan buah oren.
Oke teman-teman, hanya itulah video yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bisa menyemangatkan teman-teman. Semoga kebun teman-teman tetap semangat dirawat supaya bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Nah, contoh buah tadi seperti itu ya kan. Nah, itu belum selesai kita angkut. Nanti akan kita muat lagi ke mobil. Nah, jadi untuk sementara ya hasilnya itu kita tidak mencapai target. Kita hanya mengerjakan yang semampunya saja dulu. Seberapa dapatnya ya. Cuma yang menurutku kalau sekedar untuk beli Indomie udah cukup lah ya. Di harga sawit yang saat sekarang masih bertahan di angka 3.000. Nah, jadi harapan kita sesama petani semoga harga terus bertahan. Semoga kita bisa merawat kebun kita dengan baik, dengan harga yang lebih baik. Tetap semangat. Sukses untuk para sahabat petani mandiri.